Selamat malam teman-teman Jeding Journey. Kita seperti minggu-minggu yang lalu kita Jeding Journey jalan-jalan. Nah, cuman kali ini Jeding Journey tidak ditemenin sama Mas Jeding. Karena Mas Jeding ada keperluan, tapi kita terus maju. Oke, sekarang Kobam doang bakal ditemenin sama Bos Kucil. Dan juga, nah ini dia, kita mau ngobrol sama seseorang. Nah, kita ada di, ini di mana ya? Sanggar Keris Mataram. Oke, ini di Sanggar Keris Mataram, tepatnya di daerah, masih di daerah Yogyakarta ya. Iya. Cuman rada pucuk gunung. Oke. Bangun jiwa, Mas. Oke, Jeding Journey kali ini kita kedatangan tamu, atau kita yang menjadi tamu karena kita yang jalan-jalan masih sama Kobam doang dan juga siapa namanya? Kucil. Oh, Kucil Wirawa. Oke, dan juga tuan rumah kita yaitu apa enaknya manggil apa? Mas? Gimana Mas? Enaknya Mas Gus Poleng atau Gus apa? Gus Poleng enggak apa-apa. Oh, Gus Poleng. Itu nama populernya. Iya, ya? nama populer Di dunia perkerisan ya. di dunia keris tuh. Dunia perkerisan. Oke. Oh, jadi tempat ini kan jadi namanya ini Sanggar Keris Mataram. Betul. Sanggar Keris Mataram, teman-teman. Nah, jadi Jeding Journey kali ini kita datang ke Sanggar Keris Mataram. Om Gus, ya. Solo dong, kok kayak. Nah, ini Kalau gitu kan soalnya ketamuan ini Mas, orang antik semua. Saya itu pegang keris itu antik, ini datangnya orang unik. Heritage ya, heritage ya. Gus, Ya, mau ya. nanya dong nih, tempat ini itu udah berdiri berapa lama sih? Baru 2 tahun ini Mas. Kalau tempat ini berdiri belum lama. 2 tahun. 2 tahunan ya. Itu udah langsung tempatnya apa sanggarnya? Tempat sekaligus sanggar apa sanggar? Bareng itu. Oh, bareng. Cuman berapa itu? 1 bulan itu langsung selesai sanggar ini. Oke. Oh, membangunnya dikebut ya. Iya, pakai jin itu Mas. Kayak Bandung Bondowoso. Ngeri kan? Semalam doang bikin candi. Kenapa sih dinamain kenapa membuat gitu, bukan dinamain. Jelas Jadi, ya namanya Sanggar Keris Mataram. Kenapa sih bikin Sanggar Keris Mataram ini? Latar belakangnya apa? Gus Poleng kok bikin ini. Ya, latar belakang itu sebetulnya kan gini, kepedulian kita. Karena saya itu juga pelaku perkerisan, pelaku tosan aji, di mana di Jogja ini juga perlu namanya dukungan dari khususnya itu teman-teman. Saya membuat ini bagaimana terjadi nanti regenerasi empu, yang saya mau bikin salin di situ untuk mengajarkan edukasi ya kan, untuk ke masyarakat khususnya dan teman-teman yang mungkin baru mengenal keris. Jadi latar belakangnya panggilan jiwa aja Mas, karena pedulian kita dengan namanya keris. Sekarang kan zaman seperti ini Zaman sangat modern jarang, seperti ini. sangat jarang orang yang, apalagi generasi muda kita kan. Iya. Keris itu dianggap kuno gitu ya. Ya dianggapnya sudah ketinggalan zaman kok, Iya. Pak Kocil, kan seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya untuk berdasarkan Panggilan jiwa tadi. panggilan jiwa tadi akhirnya dibentuklah Sanggar Betul. Keris. Anggotanya udah banyak. Kalau anggota sih ya lumayan sih. Kalau Ini sebagai wadah ya. ya Ini. wadah. Kita berbagai macam komunitas dan lain sebagainya, bikin kegiatan dan lain sebagainya kita sediakan. Kadang untuk saresean, untuk saling tukar kawero di keris itu tadi kan. Ya belajar bersama-sama lah di sini intinya seperti itu. Mungkin lebih ke ada apa ya? Ada saling sharing tentang pengetahuan, ilmu tentang kalau tadi saya dengar menemukan empu baru gitu. Jadi ini mengumpulin sama pandai besi apa gimana nih? Jadi di Jogja ini Mas, Oh. ya kan, ini di Jogja ini masih ada sedikit sekali namanya empu. Cuman masih 3. Ada Empu Sungkowo yang memang pewaris turun-temurun dari Empu Supo. Setelah itu Empu Puryati yang ada di Gunung Kidul itu pelayan, dan Mbah Ngadeni juga yang di Gunung Kidul. Nah, padahal Jogja ini
dari satu sisi daerah ada keratonnya kan seperti itu loh. Ada keratonnya kan. Nah ini bagaimana empu-empu ini bisa berkarya, punya regenerasi lagi ya kan. Jangan sampai Jogja ini nanti yang basis nama keraton ini kehabisan namanya empu. Nah kita bikin satu wadah, bagaimana wadah ini bisa mengedukasi teman-teman agar mereka cinta juga dan tertarik di dunia tosan aji atau keris ini tadi. Syukur-syukur ada yang minat untuk belajar, menempa dan lain sebagainya, nanti kita arahkan dari situ. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya nih pengen gitu, ada atau teman-teman yang nonton di rumah ini, mereka pengen untuk mengetahui lebih tahu lebih tentang banyak dunia ya, perkerisan. tentang dunia perkerisan dan juga ingin tertarik untuk belajar membuat. Itu termasuk ini ya, termasuk apa namanya, kayak dia bisa disebut pandai besi tidak sih yang membuat si ini? Iya, iya empu. Kalau pandai besi itu ya kan beda penyebutan ya. Kalau khusus orang yang membuat keris itu namanya empu. Oke, khusus. Kalau pandai besi itu bisa pandai alat pertanian, pandai alat pertanian itu ya kan mungkin perajin ya, perajin dan lain sebagainya. Kalau empu lebih ya spesifikasinya spesial. Lah berarti Kayak gitu. salah dong kita manggilnya dia Gus. Harusnya kita manggil dia empu dong. Pak Kucil gimana? Dia kan tidak membuat keris. Oh, Dia ingin mensosialisasi bagaimana memahami tentang keris itu. Beda, Bung. oh, maaf. Jadi ini akan ya kan kalau Kobam kan taunya Gus itu kan pasti panggilan untuk orang-orang pesantren di daerah Jawa Timur. Ya dong. Tiba-tiba di Jogja ini ngomongin keris kok dipanggilnya Gus juga. Ya dong, seharusnya kan kita manggilnya Empu Poleng. Apa? Iya enggak sih? Ya mengarahnya ke situ. Mengarahnya ke situ. Nanti empu Gus Poleng. Emang ini enaknya apa ya? Gus aja dah. Ya. Emang itu gue pengen tahu dong. Ya. Itu nama itu didapat bagaimana? Apakah emang kayak misalkan Kobam nih, namanya Kobam, lu emang dasar Kobam lu gitu, komuk berantakan, nah kan gitu kan, atau Pak Kocil nih, orangnya kecil, gokil. tapi cukup gokil. Terus kalau Gus gimana dapetin nama itu? Apa karena Gus Poleng itu gimana ceritanya? Sebenarnya cuma julukan saja mas, karena begini ya, dari latar belakang dulu itu saya ini nakal banget. Nakal banget tuh, lihat dari mukanya mas. Nakal banget kan gitu. Nakal tuh banget. Setelah itu menginjak umur sekitar 23 tahun ya mungkin itu saya sudah pengen namanya berbuat baik lah. Pengen. Ada kesadaran. Ada kesadaran lah, bahasanya benar Pak Kocil. Iya, dia nggak sadar-sadar soalnya. Saya itu di ke pesantren. Oke. Mondok itu sempat. Enggak mondok, saya ke pesantren ya kan. Pak Anu. Iya, ya belajar sama kiai-kiai yang ada di Jawa Timur sana. Karena kalau umur segitu itu kalau saya mondok waktu itu kan kalau saya itu bacanya Ali Bakta ya diketawain orang ya kan. Ya saya ngaji aja tapi dengerin sama orang-orang. Nah dari sisi lain teman-teman saya yang masih ini ya kan nakal ini karena saya sering di pondok dan lain sebagainya itu wah kamu sekarang sudah menjadi Gus katanya kan gitu loh. Oke. Dipanggil lah semua manggil Gus saya kan gitu loh. Bukan Gus itu saya anaknya kiai bukan kan gitu loh. Ya kan? Saya anaknya petani kan begitu. Karena icep-icep dari pondok ke pondok itu ya. Iya gitu loh. Dari icep-icep akhirnya menjadi pengetahuannya lebih banyak, wawasannya lebih mendapatkan sesuatu terus sadar itu ya. Dari nakal banget terus kemudian nakal banget hilang. Nggak usah disebut sadar banget juga. Loh, kan ada terus mungkin ada perenungan kontemplasi juga atau Bisa. Merenung atau aku harus dadi opo gitu kan merenung gitu. Oh, ini saya dapat Mas Jeding. Mas Ya. Jeding ngirimin saya beberapa ini suruh ditanyain Ya, sama boleh, karena dia boleh. nggak ada di sini jadi harus nanya ini juga. Ini hebatnya Om Jeding, dia mah nggak ada di sini juga Bisa harus, tanya. Iya harus nanya. Lah itu fungsinya zaman modern kan, Bung. Oh iya, tolong ditanyain anggota sanggarnya banyak tidak. Terus kenapa harus sanggar keris? Boleh nggak saya kalau ikut? Gitu. Nah
itu pertanyaannya. Itu gimana Gus? Ini pertanyaan kenapa anggotanya banyak? Tadi udah, ya dong, banyak banget. Kira-kira ada 100? Ya ada lah kalau 100, tapi khususnya di Jogja ini kan berbagai komunitas yang kita lebur, artinya di sini itu untuk wadah saja. Seperti itu. Untuk membangun ikatan Iya, ya. tapi Kebersamaan kalau, ya. tapi kalau untuk wadah di nasionalnya kita punya Senapati Nusantara. Senapati Nusantara. Oh, Itu Senopati apa lagi Nusantara. namanya baru lagi. Kayaknya tadi kita ngobrol ini Sanggar Keris Mataram, tiba-tiba ada Senapati Nusantara ini. Iya. Oh ya, kalau mungkin teman-teman bisa diwakili oleh pertanyaannya si Abang tadi. Kalau misalkan teman-teman yang tertarik itu datang kemari, itu punya syarat-syarat nggak untuk jadi anggota? Kalau mereka tertarik, Nggak. entah disuruh guling-guling atau Kalau atau kalau salto. kalau dikasih syarat gula kopi nanti saya dikatakan dukun kan. Oh, ya, datang. Minimal niat dulu ya, Oh, iya. minat untuk belajar itu ya. Namanya teman-teman minat aja kita sudah seneng, Oh, ya kan? oke, Senang iya, iya. sekali. Gitu. Apalagi yang muda-muda ya. Iya dong. Oh, nah tuh teman-teman Jeding Journey yang muda-muda, kalau misalkan teman-teman minat ingin mengetahui kayak gimana sih keris itu. Keris itu ada ini nggak sih, ada filsafatnya soal keris gitu. Akhirnya gara-gara yang tadi itu apa sih, minat jiwa ya. Bukan Panggilan kejiwaan. jiwa, panggilan jiwa. Panggilan jiwa tadi. Wah, ini keris harus saya. Apa emang ada simbol laki-laki Jawa itu harus punya keris gitu. Untuk sebagai dia itu bahwasannya kamu disebut laki-laki Jawa kalau kamu di rumah punya keris. Ada pernah saya dengar seperti itu atau apa, itu benar nggak sih Om? Ya benar. Mas, Gus? Benar. Benar. Om, Mas, Gus. Memang seperti itu, Mas. Kalau bukan laki-laki Jawa saja ya, pada umumnya adalah laki-laki di Nusantara ini. Jadi keris itu juga melambangkan satu simbol keberanian, bisa dilambangkan seperti itu. Kejantanan, iya kan gitu. Kejantanan. Karena wujud keris itu mulai dari senjata bela diri ya kan, menjadi senjata pusaka dan seni gitu. Ini awal mulanya memang untuk pertahanan diri keris itu. Maka ketika laki-laki itu ya sebaiknya memiliki keris, di mana keris itu juga banyak filosofi yang terkandung di situ ya kan. Nah, seperti halnya ketika manten orang Jawa. Kenapa sih manten itu pakai keris? Ada kalungnya melati kan, seperti itu ya kan. Nah, itu menyebutkan waktu dulu ada sejarah di mana perangnya Arya Penangsang dengan Sutawijaya itu kan, ya kan. Waktu itu Arya Penangsang nak tumbak Kyai Pleret itu ususnya terburai, setelah itu dikalungkan di keris ini, di kerisnya itu kan. Yang setan kober itu ya. Ah betul, kalungkan di kerisnya itu. Ususnya sudah terburai aja, dia masih perang di medan laga itu dengan keberaniannya. Sampai waktu itu Sutawijaya kewalahan. Artinya itu Sebagai pusaka ya, keris. sebagai pusasa atau piantel kan, seperti itu. Nah, maka ketika Sutawijaya sudah terdesak ya kan, kewalahan, itu tadi Arya Penangsang itu mencabut kerisnya. Akhirnya usus itu tadi putus oleh kerisnya sendiri. Jadi si keris untuk laki-laki yang pengantin laki-laki tadi itu memakai keris yang ditaruh, diselipkan, kemudian melati. Itu dengan ronce melati dan juga keris yang diselipkan itu sebagai tanda apa untuk pengantin laki-laki itu, Gus? Jadi gini, itu kan terkait sejarah tadi Iya. ya, makanya kan wujud keris itu sebagai wujud tanda perlindungan, artinya tanda satu laki-laki itu harus punya piantel atau pusaka, di mana untuk melindungi keluarganya, kan seperti itu. Oke. Dari gangguan orang-orang nakal seperti jenengan mungkin Mas. Oh, itu nggak boleh dipercaya, itu nggak boleh dipercaya. Jadi Besok gua bawa keris buat lu. Jadi seperti itu. Ya kedua, melati yang di ronce tadi ya, itu adalah simbol usus Arya Penangsang yang terburai itu tadi. Bahwasanya ya kan, ketika sosok laki-laki itu tadi menjadi pemimpin rumah tangga ya, selayaknya memang gagah berani seperti Arya Penangsang, sampai mati pun dia betul-betul di situ melindungi ataupun membela dirinya itu sampai
akhir hayatnya, kan seperti itu. Membela keluarganya Utamanya membela keluarganya, kalau dia dulu membela kerajaannya. Kerajaannya. Seperti itu. Berarti kalau teman-teman kalau misalkan keris itu adalah kalau pusaka tadi ya, kalau sebagai simbol pusaka itu sebagai kekuatan yang punya untuk lebih bisa menjaga dirinya, untuk bisa menjaga bukan cuma dirinya ya Gus ya. Ya lebih ke percaya diri. Kepercayaan dirinya. Iya, gitu. lebih ke percaya diri. Kepercayaan dirinya dan ya pokoknya dijauhkan dari orang-orang seperti Pak Kocil gitu kan, yang nakalnya berlebih. Kalau saya minggu yang guyu. Tapi gua ngomong-ngomong Gus ya, kita harus tanya, dia ini punya keris, lu punya keris nggak di rumah Bang? Ya kalau nggak punya keris kan berarti setengah laki-laki dong. Iya. Jadi ciri-ciri orang Jawa, laki-laki Jawa itu punya keris Bang. Makanya saya tanya, punya keris nggak? Kalau aku punya. Oke. Punya keris ya, udah berarti. Tapi cuman suatu saat kalau misalnya saya ikut ketoprak, itu kan harus punya. Oh gitu ya, itu masuk kalau bagian untuk itu bagian dari budaya nggak sih keris? Ya karena orang ketoprakan biasanya memainkan lakon-lakon sejarah kan, lakon-lakon sejarah, lakon-lakon legenda-legenda dulu kan, pusakanya dulu keris. Berarti kalau Sanggar Keris Mataram ini juga bisa bersinergi dengan orang-orang kesenian ya? Semua. Kita juga sinergi dengan pencak silat ya kan, di mana kelestarian keris itu lewat pencak silat ya kan, lewat seni rupa. Kembang silat gitu pakai keris? Oh ada iya juga ada. Oh ya Mas, mungkin juga ada secara simbolik kalau misalnya orang memakai keris di belakang sini, ada yang di depan sini, katanya kalau sini udah siap untuk apa? Untuk perang gitu kan. Ada yang menaruh kan di depan, ada yang tergantung adat daerahnya masing-masing atau budaya daerahnya masing-masing. Seperti misal di daerah Bugis, ada di Palembang itu kerisnya di depan kan gitu loh. Kalau kita orang Jawa keris itu ditaruh di belakang seperti itu. Tergantung daerah-daerahnya. Itu secara simbolik ya. Secara simbolik bahwa orang Jawa itu ya kan tidak menonjolkan diri tentang pusakanya, bagaimana penggunaan pusaka itu pada sesuatu yang mungkin sangat terdesak. Jadi semua itu kan bisa dibicarakan, dimusyawarahkan gitu loh. Tapi kalau sudah tidak bisa dimusyawarahkan, kerisnya yang diputer balik di depan. Oh itu kode, berarti ya. Hashtagnya kode keras. Kalau lu udah nggak bisa bicara, gitu Bang. Oke. Iya kan. Oke. Saya tertarik dengan Kobam tuh tadi tertarik sama ini apalagi nih nama baru dari Senopati apa tadi? Senapati Nusantara. Bukan Seno ya, Senapati Nusantara. Senapati Nusantara itu keterkaitannya sama Sanggar Keris Mataram itu apa Gus? Jadi gini, Sanggar Keris Mataram ini juga saya dirikan karena saya itu menjabat sebagai wakil sekjen di Senapati Nusantara itu tadi. Maka dengan Senapati Nusantara itu adalah secara wadah nasionalnya, Nusantara ya, organisasi nasionalnya ya kan, yang mewadahi seluruh elemen paguyuban keris di kabupaten di Nusantara ini. Nah, Sanggar Keris Mataram itu bagian daripada Senapati Nusantara itu sendiri dalamnya. Seperti komunitas ya Mas, komunitas yang ada di Jakarta itu. Anggotanya dari mana aja nih Mas? Senapati Nusantara. Yang ini yang Keris Mataram ini. Sanggar Keris Mataram ya di sini-sini saja. Jogja dan DIY ya. Kalau Senopati baru dari luar nasional. Kita ada Bali, ada ada Sulawesi, ada ART jelas ini. Jadi kalau ada rapat umum gitu, atau musyawarah, muscab dan sebagainya itu ada ya. Betul ada. Tapi tidak menuju politik kan Om? Nanti ada enggak ya? Kita kan semua harus jelas. Jadi ADART dan lain sebagainya, apalagi ini budaya. Bagaimana kita memberikan satu kontribusi kepada bangsa ini kan, untuk membumikan namanya budaya keris ini kan gitu. Kalau prinsip kami sebagai orang keris ya, saya secara pribadi ya Indonesia harus berkeris.
Jenengan belum jadi laki-laki yang seutuhnya menjadi laki-laki Nusantara kalau belum punya namanya keris. Lah, itu bagaimana kita gelorakan? Karena ini kata beliau dulu, Pak Soekarno, pendiri bangsa itu kan, bangsa yang besar adalah bangsa yang berbudaya, kan seperti itu. Keris bagian menjadi budaya itu ya. Iya. Salah satu bagian dari budaya mungkin itu. keris untuk namanya di Jawa gitu, di Pulau Jawa itu ada keris-kerisnya yang seperti ini Ya, kan. ya. Mungkin di tempat-tempat yang lain, di pulau-pulau yang lain ada namanya keris tapi berbeda kali ya bentuknya. Sama, kalau kerisnya sama. Peradabannya dulu kan memang Majapahit itu meliputi Nusantara ini. Cuman warangkanya mungkin yang berbeda, cengkok bentuknya mungkin yang berbeda. Tapi secara keutuhan, teknik tempa, bentuk loknya juga ada, kan gitu loh. Kerisnya sama, seperti itu. Sama. Cuman warangkonya yang berbeda ya. Iya, karena kearifan lokal masing-masing kan seperti itu. Warongko ya. Warongko itu apa ya? Rangka, Oh. wadahnya. Selo dong. Warangko itu wadah. Oh, wadah. Curigo mangjing rongko. Oke. Shit. Berarti kalau Shit. kopa Nanya, kan boleh dengan kameramen nanya juga. boleh banget. Kegelapan. Boleh banget. Ini saya pernah dengar katanya sebetulnya keris itu sebetulnya kalau zaman dahulu itu bukan untuk perang. Iya. Nah, bukan untuk perang karena mungkin untuk apa ya? Saya juga nggak tahu. Artinya keris itu sebetulnya fungsinya yang sesungguhnya kalau zaman dahulu itu untuk perangkah atau untuk misalnya penjimat atau apa Gus kira-kira? Kalau keris cenderung memang untuk senjata tikam, kan ada evolusi keris ya. Jadi keris itu awalnya dari senjata tikam, ya kan? Senjata jarak pendek ya. Ya, senjata tikam. Ada di candi-candi, di apa itu kan? Relief-relief. Ya, relief-relief keris itu kan. Nah, itu untuk senjata tikam. Keris seiring berjalannya waktu berubah menjadi pusaka, ya kan? Dipusakakan keris itu, gitu loh. Seiring Karena berjalannya fungsi senjata tikam lebih modern kan sebetulnya, lebih Oke, modern. iya. Mungkin Majapahit sudah punya meriam dan lain sebagainya. Keris ini dijadikan satu simbolik pusaka kan gitu loh. Terus seiring berjalannya waktu lagi untuk mengarah ke sini-sini itu, nah itu sudah mengarah ke simbolik atau dan seni kan seperti itu. Jadi ada satu pergeseran-pergeseran fungsi daripada keris itu sendiri kan begitu. Tapi tetap mayoritas sebagai pusaka ya sekarang ya. Apanya? Keris sebagai pusaka. Oh iya, Dan simbol ada budaya. yang keris itu menjadi bagian seni itu ada karena satu keindahannya yang sering dikoleksi dan lain sebagainya. Ada yang untuk dipusakakan itu ada. Sekarang cenderung fungsinya itu apa namanya tergantung pemiliknya, tergantung orangnya. Bisa Itu jadi seperti apa? pusaka, Wah, bisa jadi pajangan, bisa jadi koleksi ya. bisa jadi koleksi pajangan gitu. Ada juga ya. yang Seperti itu, Mas kameramen ini yang keren. Oke, teman-teman Jeding Journey, itu dia tadi kita sudah ngobrol sama Gus Poleng tentang Sanggar Keris Keris Mataram Mataram ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jeding Journey. Kita tetap ada di tiap hari Minggu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa subscribe, like, and komen. susah abang gue. Makasih, dadah. Sampai ketemu.